oleh baginda Al-Amin itu habis tersisa, kemudian barang tersisa. Lalu baginda Al-Amin ketika itu pulang sesampainya ke negeri Mekah, maka Sayyidah Khadijah menakuni secara terperinci, secara detail kepada Maisarah ini. Maka dikisahkanlah cerita itu, sejak keajaiban-keajaiban yang terjadi sepanjang jalan tadi. Maka ketika itu Sayyidah Khadijah muncul rasa dalam hati ini, keyakinan bahwasanya baginda Al-Amin ini dasar pemuda yang luar biasa, pemuda yang lain pada kebanyakan orang tadi. Maka pada ketika itu Sayyidah Khadijah ini menyuruh keluarganya Nafisah binti Umayyah mendatangi rumah baginda Al-Amin. Cakap bahasa kita di Banjar ini berdatang beginiannya nama berdatang pula. Pada ketika Nafisah binti Umayyah sampai ke rumah Rasulullah, berujar, wahai Muhammad Al-Amin, apa yang menegah engkau daripada berkawin saat ini? Maka oleh baginda Al-Amin menjawab, aku kada bisa napa-napa. Andaikan ada seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji, bijaksana dalam segala urusan, menginginkan akan diri engkau, maka dijawab oleh baginda Al-Amin, siapakah ia? Maka ujar Nafisah, ia adalah Khadijah. Maka oleh baginda Al-Amin jawabannya bahwasanya di kota Makkah ini terkenal Sayyidah Khadijah itu seorang perempuan yang sangat bijaksana dalam segala urusan, sangat cakap bahasa ini orang yang pemurah, orang yang kaya raya, orang yang senantiasa membantu menolongi terhadap siapa saja. Juru bicaranya diwakili oleh paman seorang Abu Talib. Pada ketika itu berujarlah Abu Talib, berujar, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan anak kemanakanku ini walau inya itu kada deba abah, tapi memiliki perangai yang sangat luar biasa, hingga pada hari ini telah datang seorang perempuan yang meminang akan dia dengan mahar yang telah tertentu. Berujar lagi Waraqah bin Nawfal, segala puji bagi Allah, sungguhnya kejadian ini sangatlah luar biasa. Terhubungnya kekeluargaan ini merupakan hal yang luar biasa di lingkungan di lingkungan keluarga besar Quraisy. Lalu ujar Waraqah bin Nawfal, saksikanlah wahai orang-orang suku Quraisy, bahwasanya Khadijah binti Khuwailid aku nikahkan dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham. Maka pada ketika itu baginda Al-Amin mengadakan walimah pengantinan yang bercerita menyembelih 2 ekor onta. Bayangkan 2 ekor onta yang kelak. Lalu pada ketika malam harinya hampir sudah walimah habis sudah, kamar berduaan lagi Sayyidah Khadijah yang ketika kawin itu baginda Al-Amin umurnya 25 tahun. Ada suah kawin lagi Rasulullah. Sayyidah Khadijah itu 2 kali kawin sudah. Yang ketiga lawan Sayyidah Khadijah lawan baginda Al-Amin umur 40 tahun. Amun wae ini 40 berbanding selawi itu kayak apa ya, kayak semangka dibalah dengan cara dihempas seolah. Kalau Sayyidah Khadijah ketika itu disandingkan dengan baginda Al-Amin umur 25 tahun, Sayyidah Khadijah umur 40 tahun, nang kaya pasangan serasi awit muda. Sayyidah Khadijah itu nang kaya umur 20 tahun aja. Penyebabnya Sayyidah Khadijah jadi awit muda nang kaya umur 20 tahun itu apa? Penyebabnya pertama ilmu akal yang sempurna. Kemudian apa lagi? Pikiran itu selalu pikiran yang positif terus. Yang kedua, kada pernah maksiat. Kita nih mudah-mudahan ya Allah awak berpikir
senantiasa pikiran tuh sangka baik harus. Yang kedua, jangankan menggawi memikirkan gen maksiat itu pada hendak. Mudahan nyala, mudahan dengan barakat rajin mengamalkan baca manhaj Sayyidah Khadijah ini, segala apa yang menjadi tabiat Ummi Sayyidah Khadijah awak mengamalkan. Di antaranya apa? Ummi Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha tidak kada pernah maksiat seumur hidup. Mudahan kita awak juga amin. Ummi Sayyidah Khadijah Allah beri ini itu ilmu akal yang sempurna. Dua macam ini jadi awet muda jadi 40 tahun umur kayak 20 tahun. Kira-kira 40 tahun umur itu kayak 20 tahun itu model kayak kadar penglihatan kah ada. Dibuktikan anak Sayyidah Khadijah dengan baginda Al-Amin itu anamikung anak. Kira-kira wah ini kok 40 kawin umur Banak lah sanggup lah banak anamikung. Ada mau sekong dua tu bisa ya 40. Ini mendakan Ummi Sayyidah Khadijah awit muda perkawinan dengan Rasulullah anamikung anak siapa saja anak Rasul dengan Sayyidah Khadijah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum, Fatimah Az-Zahra. Ada anak Rasul berngaran Ibrahim. Nah, apabila Nabi kawin lawan Ibrahim dengan lawan anak Ibrahim dengan ini Sayyidah baginda Al-Amin kawin lawan Mariyatul Qibtiyah. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Nabi sudah berada di Madinah. Jadi Mariyatul Qibtiyah itu budak. Nah, dimerdekakan, dikawin oleh Rasul pada ketika di Madinah. Selama dengan Sayyidah Khadijah, Rasul kada kawin 24 tahun. Nabi kita tuh kada kawin lawan Ummi Sayyidah Khadijah. Setelah meninggal dunia kurang lebih 3 tahun, nah jadi kawin. Kawin dengan yang lain-lainnya lagi. Nah, Ismah radhiyallahu anha itu kada lain adalah Ismah itu selama 24 tahun ada pekerjaan utama melainkan membantu menolongi Nabi, menghibur, menyenangkan Rasulullah. Mudahan kita kawak lawan keluarga itulah. Namun pian lawan laki lawan anak insyaallah. Ulun lawan bini lawan anak insyaallah. Napa tadi? Upaya menjadi orang yang terbaik di rumah, menjadi orang yang teladan di rumah. Napa tadi? Menjadi orang yang teladan menampilkan hal-hal yang ada dalam agama. Siapa yang kita contohkan teladan itu? Nah, sebagaimana Ummi Sayyidah Khadijah gawian membantu menolongi Rasulullah, menghibur menyenangkan Rasulullah 24 tahun. Ujar baginda Al-Amin yang kedudukan kada pernah menyakiti hati Rasulullah. Berartian kada gampang ya Allah. Kada pernah menyakiti hati. Bayangkan. Dan jerih payah menghibur menyenangkan membantu menolongi itu dibalas oleh Allah Taala dengan apa? Dibalas dengan kedudukan yang luar biasa, diberi pangkat afdalu wa sayyidatun nisa'il alamin. Seabdal seutama perempuan bagi alam jagat raya. 4 orang aja yang gelar afdal wa sayyidatun nisa'il alamin 4 orang aja. Pertama Sayyidatina Asiyah, nang lakinya mengaku jadi Tuhan, nang bergelar Fir'aun. Sayyidah Asiyah tetap saja bakti taat lawan Fir'aun tadi, tapi napa kada pernah menuruti berkenaan dengan akidah. Tetap saja hati lawan Allah. Laki seorang ajar Sayyidah Asiyah nih hanya sebagai suami saja, ada Tuhan. Orang sekota Mesir menyembah Sidin, Sayyidah Asiyah kada. Dan karamat Sayyidah Asiyah itu tiap-tiap Fir'aun menggauli sepelihara. Kayak apa sepeliharanya tadi? Nah, iblis yang datang
menyerupai siapa? Sayyidatina Asiyah. Jadi sampai ke mati ada sebuah menyentuh Fir'aun lawan Sayyidatina Asiyah. Ini karamat jin nyala. Yang kedua Sayyidatina Maryam yang puasa malam beribadat semalaman. Ketika itu datang malaikat Jibril. Ketika itu malaikat Jibril menyampaikan bahwasanya dari rahimmu itu akan lahir seorang nabi. Ujar Sayyidatina Maryam, ulun bisa melahirkan, sedang ulun ini jangankan biji laki, malah laki aja kada pernah keumuran. Dengan kudrat iradat Allah Ta'ala, usiana kira-kira kakak kita tuh hidup di zaman Siti Maryam nang ini kita tahu 4 orang yang menghujat biasa kok. Kenapa? Karena secara logika itu kada bakalan ada betianan, kada pernah ada tercampur tangan manusia, campur tangan laki-laki gitu kan. Nah, bayangkan kita di zaman itu ya Allah. Dan Sayyidah Khadijah itu Sayyidah Maryam nih, izin ketika dihina, disambat, disumpahi, kada pernah sangkal hati. Napa ujar Sidin? Wajar saja orang menyambati, maklum saja orang menyambati. Kenapa? Memang secara logika itu bang sudah. Logika itu bang sudah adanya. Kabar, rida, kada jadi masalah. Akhirnya diberi pangkat Afdal wa Sayyidatin Nisa'il Alamin. Sampai kepada siapa yang ketiga? Sayyidatina Khadijah. 24 tahun sekedudukan dengan baginda alamin, berbagai macam kemuliaan. Sebelum kawin lawan Sayyidah Khadijah kemuliaan dimiliki, pangkat, derajat, kekayaan, kemuliaan didapat. Kawin lawan baginda alamin Rasulullah, harta habis. Kemuliaan terhadap orang-orang kafir Quraisy kada ada lagi. Kada jadi masalah. Kenapa? Karena memandang wajah baginda Al-Amin, kedudukan dengan baginda Al-Amin, semua kegembiraan duniawi, semua derajat duniawi itu kada ada bandingnya lagi. Masih sanyaman memandang wajah Nabi, lebih menyenangkan kedudukan dengan Nabi, kada peduli lagi lawan orang. Sampai zahiriyahnya Sayyidah Khadijah itu dari sugih miskin, dari orang terpandang sampai kada dihirani orang, dari orang memuliakan sampai orang mencibirinya, ada peduli. Hingga napa? Nah, ujian yang seperti itu membuahkan nasib Afdalu wa Sayyidatin Nisa'il Alamin. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra, anak bidin seorang. Anak Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra itu seikingan kayak rupa Rasulullah, senyumnya, jalan-jalannya, cara bepandirnya, nah bibir-bibir kayak gaya bepandir itu seikingan Rasulullah. Ujar Aisyah radhiyallahu anha, aku ujar Aisyah kada pernah seumuran melihat orang nang anaknya itu hampir kada bedanya, persis hampir kada beda nih dengan kuitannya, hanya menemui Fatimah Az-Zahra ini dan seikungan, nah hampir kada beda dengan Rasulullah tadi. Wafatnya Fatimah Az-Zahra itu tanggal 13 Ramadan. Sayyidah Khadijah 3 tahun sebelum hijrah, 11 Ramadan. Sayyidina Ali bang meninggal dunia itu tanggal 17 Ramadan. Coba lawas kalau kedudukannya. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha diberi oleh Allah Taala keistimewaan. Allah Taala malaikat Jibril berkirim salam. Apa penyebabnya jadi sampai Allah Taala berkirim salam, malaikat Jibril berkirim salam? Menghibur, menyenangkan Rasulullah, membantu menolong Rasulullah. Itu pang hikmatnya. Nah, mudahan kita ya Allah ketujuh dan senantiasa menyenangkan hati Rasulullah, membantu menolongi umatnya Rasulullah. Pacaran menghibur menyenangkan Rasulullah, di antaranya
sebagaimana sabda Nabi itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku karena cinta kepada aku, ujar baginda alamin. Siapa yang menghidupkan sunnahku karena cinta kepada aku, maka orang itu besertaku dalam surga. Kita hidupkan sunnah Nabi. Apa sunnahnya Nabi? Antara sunnahnya baginda Rasul menyuruh lawan kita agar memperbanyak baca sholawat. Almarhum guru kita terkumpul para haul sidin ya Allah, kurang lebih 10 hari lah. Tanggal 5 hari tanggal 27 lah. Ayat 10 harian lagi. Arwah guru terkumpul itu ingat mana pian sidin Mbak Ujar disuruh sidin dibanyaki sidin baca sholawat. Kenapa? Karena baca sholawat itu bagian dari mengamalkan Quran. Supaya kau banyak di hari nang mulia pulang. Apa caranya tadi? Yasinan, perkumpulan maulid dilaksanakan di hari Jumat itu luar biasa. Mudahan istiqamah amin. Mudahan istiqamah amin. Mudahan istiqamahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan apa lagi? Dan mudah-mudahan Allah Taala tambahkan cinta kita kepada baginda alamin Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan berkat mengamalkan baca mana kita menuju Khadijah ini, kita diberi oleh Allah Taala batin ini senantiasa menjadi orang yang idola kita, Umminah Sayyidah Khadijah. Mudah-mudahan dengan berkat kita menjadikan Sayyidah Khadijah itu idola kita, cinta kita kepada Sayyidah Khadijah yang pada akhirnya dicintai oleh Rasulullah. Mudahan kita mendapat lawan Rasulullah, biar dalam mimpi terjadi masalahnya Allah. Itu. Kemudian Umminah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Allah beri keistimewaan, yakni istri yang sangat dicinta oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan limbahnya meninggal Sayyidah Khadijah, 3 tahun berikutnya hijrah ke Madinah. Di Madinah itu Nabi jadi kepala negara, jadi Rasul, jadi kepala negara, kawin beberapa ekor bini sidin. Dari banyak bini tadi tetap nang disayangi sidin, dicintai sidin, dan kada pernah luntur, kada pernah lupa walau sedetik, tetap Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hingga istri-istri Nabi yang lain itu berupaya menggali nang ay apa saja perilaku, nang ay apa saja sikap Sayyidah Khadijah kepada Rasul, lalu menuruti harapan apa? Bila menuruti watak tabiat Sayyidah Khadijah ini, Rasulullah itu himung. Nah, himung tadi, dengan himung itu apa? Nah, itulah dapat keistimewaan. Rasul pernah berujar nih, aku diberi cinta oleh Allah Taala kepada Sayyidah Khadijah, dan aku cinta kepada siapa saja yang mencintainya. Mudahan dengan barakat kita mengamalkan baca amanah Sayyidah Khadijah, pertama Allah kabulkan hajat kita baratan, amin. Apa hajat kita? Mudah-mudahan 2025 ini Allah beri keapiatan kepada kita berataan, amin. Jadi ini Jumat terakhir ya Allah. Jumlah ini pertemuan ini tahun kena ulang. Ya Allah, tahun kena pertemuan. Dan panjang umur. Jadi memohon lawan Allah mudah-mudahan diberi keapiatan yang sempurna, amin. Diistiqamahkan dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan diistiqamahkan gemar dengan baca salawat Nabi. Mudah-mudahan tiap kali membaca salawat Nabi itu, tiap kali baca salawat Nabi itu selalu dan senantiasa dihimuakan hati, ditambahkan gembira hati. Jadi pian orang kok kenapa jadi gemar baca salawat Nabi? Karena hatinya gembira. Mudah-mudahan diberi gembira hati kita dengan baca salawat Nabi. Mudah-mudahan hati kita diberi gembira dengan kita manakibnya wali-wali Allah Taala, di antaranya manakib Umminah Sayyidah Khadijah. Jadi mudah-mudahan diistiqamahkan dalam taat kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan mendapatkan rezeki yang halal lagi banyak, amin. Dan mudah-mudahan anak-anak cucu kita nang hari ini tugawian tawaan lagi Allah. Nah, mudah-mudahan jadi alim sugih kita beratan, amin. Alim sugih, mudahan, amin. Dan mudah-mudahan pulang akhir umur husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kira-kira amunnya nang dua ulun tu sepakat saja bang, tenang ya Allah, beri keapiatan,
Ada lagi tanggung-tanggung sempurna ya Allah. Istiqamah dalam taat kepada Allah. Amin. Anak cucu alim sugih. Amin. Berusaha bercari mudah banyak halal. Amin. Kehabisan umur. La ilaha illallah. Bah itu dunia akhirat bahagia. Ulun yakin nah, siapa yang ketujuh dengan salawat Nabi, siapa ketujuh dengan maulidnya Nabi, itu bahagia dunia akhirat. Baca maulid Nabi, namun baca memang nang ini Jepang, tapi mendengarkan dapat pahalanya banyak juga. Amin. Keberkahan terlimpah dan tercurah. Amin. Ummina Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, karena gawian menghibur menyenangkan hati Rasulullah nih. Ketika detik-detik hendak meninggal dunia, Allah hibur, Allah senangkan. Dengan apa Allah menghibur menyenangkan? Datang malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwa Allah Ta'ala berkirim salam. Allah Ta'ala mengulakan mahligai yang terbuat dari mutiara dalam surga. Kemudian kada hanya itu saja, buah anggur yang datang di surga didatangkan. Sayyidah Khadijah orang yang tawadhu, orang yang sadar diri bahwa itu kada berkat apa kata berkat Rasulullah. Akhirnya apa? Berujar, ya Habibi, wahai kekasihku, ya Rasulullah, wahai kekasihnya, wahai utusan Allah. Ulun hendak menermakan buah yang dibawa Jibril, tapi kayaknya tenggorokan ulun kada mampu lagi menelannya terkecuali pian yang mengunyahkan. Rasul dengan penuh kasih sayang dikunyahakan oleh Rasulullah, dikunyah oleh Rasulullah, kemudian dibuat ke mulut Sayyidah Khadijah. Pada ketika ditenggorokan anggur tersebut, saat itu pulang ke rahmatullah. Nikmat kada, nikmat, gembira kada, gembira. Tapi pang 24 tahun dahulu. Kenapa 24 tahun? Jadi memposisikan diri membantu, menolong Rasulullah. Kada hendak terlewatkan apa yang digawi Rasul itu orang lain, melainkan tangan seorang membantu menolongi. Dibuktikan dengan apa? 24 tahun kada pernah guring mendahului Rasulullah. Dan keberuntungannya lagi apa lagi? Nah, keberuntungannya itu lagi apa? Meninggal di asuhan Rasulullah, dimandikan jasadnya oleh Rasulullah, dikafani dengan sorban Nabi keluar di Gua Hira. Jibril datang pulang ambil andil. Napa sekalinya kain kapan diambil dari surga. Keberuntungan yang luar biasa Ummina Sayyidah Khadijah. Kubur Sidin bau harum. Orang Ahlul Mekah nih, orang kita nih juga sekolah di sana, hendak ziarah ke makam Sayyidah Khadijah, ternyata ada orang yang berdahulu. Selesai mereka ziarah tadi, nama usap ke kubahna, mencium, menyapuakan, disuruh melupati juga. Ternyata apa? Makam Sayyidah Khadijah bau harum, bau harum. Aduh usah nang Sayyidah Khadijah nang nyata itu dah Sayyidah Khadijah ya Allah. Orang nang cinta lawan Nabi, serantang seruntung dengan Nabi, anak mengkong anak lawan Nabi, itu kada terkira lagi. Orang nang jauh pada Rasulullah, cinta lawan Nabi, orang nang jauh jaraknya dari Rasulullah, mengumpati sunnah Nabi, gemar dengan salawat Nabi, gemar dengan membayang-bayangkan Nabi. Jasad Sidin diberi harum oleh Allah. Siapa? Ayah kita, abah bungsu kumpul. Jasad Sidin bau harum, tangan Sidin bau harum, awak Sidin bau harum, pakaian Sidin yang menyentuh ke kulit Sidin nih, dipakai Sidin, diberiakan 3 kali menapas, kada hilang bau harumnya. Padahal kada pernah minyak harum, harum jasad Sidin, kada pernah minyak harum seumuran. Kenapa? 1 kali 24 jam otak ini, pikiran ini membayangkan Rasulullah, lisan ini selalu menyebut Nabi sebagai rindu dengan Rasulullah. Apa akhirnya? Rasulullah dalam mimpi setiap saat, Rasulullah dalam bayangan setiap waktu. Jadi caranya apa? Cara Rasulullah kumpul bahari supaya kita bisa mendapatkan Rasulullah. Kita ini selalu membayang mahayal-hayal Rasulullah, membayangkan Rasulullah ketika berwudu, mulai basuh tangan, ya Allah, berkumur-kumur, masukkan air ke hidung,
Bayangkan bahwa ini gawiannya Rasulullah. Sampai pulang memuruk baju pakaian hendak sembahyang, membayangkan bahwa menutup aurat ini, menutup aurat hendak sembahyang ini, kada lain adalah suruhannya Rasulullah, mau pati gawian Rasulullah. Lalu hendak usalli, membayangkan mulai takbir sampai salam ini, sembahyang lagu gawi ini adalah mengumpati gawiannya Rasulullah. Rasulullah aja. Supaya hendak ngeguring malam sebelah kanan behiring. Pembacaan macam-macam dibaca. Nang dipikirkan Rasulullah aja. Nang dibayangkan Rasulullah aja. Akhirnya apa? Tersimpan dalam otak ini bayangan Rasul. Ditambah dengan apa lagi? Selalu gemar dengan baca salawat. Sama apa lagi? Selalu ketujuh apa? Hadir ke maulidnya Nabi. Ini kada siapa kena tanggal 1 Januari, 1 Maulid, 1 Rajab. Karena maulid di mana-mana ada waktu, jangan kada tulak. Tujuannya tulak bukan nang sesangguan kada. Tujuannya tulak kenapa? Di maulid bulan Rajab di ketika di Isra Mi'raj dan Haul Bulu itu terbanyak apa di situ? Yang banyak kisah Rasulullah. Kan baca maulid tuh. Hadir ke situ hendak mendengarkan pembacaan maulid. Hadir ke situ hendak menimbulkan kisah Rasulullah. Itu aja. Perkara di bari orang, ada di bari orang, ada masalah. Kenapa? Hendak memunculkan kisah Rasulullah tadi. Hendak menimbulkan kisah Rasulullah. Nang hari ini mulai pian menuju bapak masuk kayak musala, batis kanan, janganlah duduk, mulai baca istighfar sampai ke ini. Itu kada lain pikiran itu menimbulkan kisah Rasulullah. Kenapa? Batis kanan masuk Rasulullah, duduk, nah, kemudian bacaan istighfar, baca Fatihah, baca Yasin, baca sholawat. Itu kada lain adalah gawian Rasulullah. Hadir selalu hati dalam pikiran hati dan pikiran selalu Rasulullah. Mudahan kita pada akhirnya hayal lawan Rasulullah dalam mimpi berdapat dengan Rasul. Amin ya rabbal alamin. Karena Ummu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Ismail Ummu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kubur sirin bau harum. Kemudian lagi keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, orang-orang ahlul Mekah itu mereka kesusahan dengan biaya hendak ziarah ke makam Rasulullah. Maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah, baca ini baca itu, lalu memohon meminta lawan Allah dengan barakat Ummi Sayyidah Khadijah. Akhirnya rata-rata mereka itu diberi keistimewaan, mereka bisa ziarah ke makam Rasulullah. Mudahan dengan barakat kita gemar dengan manaqib Ummi Sayyidah Khadijah, gemar dengan baca manaqib Rasulullah, Allah kabulkan segala hajat kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala afdalu dzikri ma'alam annahu la ilaha illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah wa bihamdihi, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma'awudin wa tilkali kujat wa makarana suratiyat wa mahalana min qawli la ilaha illallah wa ma sabahna min qawli subhanallah wa sallayna ala nabi al-mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Allah hadiyatan wa ufilah barakatan syamila wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu dhalik wa nuhila hadrat sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal awliya wa syuhada wa salihin ila
يوم الدين وثواب مثل ثواب ذلك آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأمثالنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الفضل علينا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك أرحم الراحمين يا أهل الدرق يا أهل الدرق أن تقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويسر علينا لا تنحل في الدين الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.